Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Joko. Teman-teman, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sering kali muncul di Facebook ataupun di YouTube, yaitu pertanyaan yang serupa. Di antaranya adalah, "Bang, sembuhnya pakai apa sih?" Jadi begini teman-teman, saya itu sebetulnya memang real, memang benar nyata kalau saya itu emang benar penderita dulunya. Dulunya itu emang saya itu penderita GERD dan ansitas. Jadi awalnya itu dari tahun 2012. Jadi kejadian 2012 itu saya merasakan kembung yang sangat-sangat sekali. Dari kembung itu terus efeknya itu ke atas, terus ke dada. Akhirnya pertama kali itu saya merasakan panic attack. Sebelumnya sih emang saya memiliki beberapa keluhan terkait penyakit MAH. Di antaranya kembung, sendawa-sendawa yang akhirnya itu sampai kembungnya naik ke atas sampai ke dada hingga saya mengalami serangan panik. Nah, dari serangan panik itu dari situ saya tuh berpikir apakah saya mengalami serangan jantung. Kemudian saya melanjutkan browsing-browsing sana sini cari informasi, terutama di internet saya mencari informasi mengenai penyakit jantung dan mengkait-kaitkan. Itu yang salah buat teman-teman. Untuk teman-teman yang baru mengalami hal-hal serupa dan sudah memeriksakan diri ke dokter, didiagnosa hanya penyakit MAH biasa dan kecemasan, artinya tidak perlu khawatir dan nggak usah cari-cari informasi mengenai penyakit jantung. Salahnya saya dahulu ketika saya mengkait-kaitkan artikel-artikel mengenai penyakit jantung, kemudian saya mengaitkan dengan keluhan saya dan saya meyakini kalau saya itu benar-benar penyakit jantung. Nah, dari situ dari 2012 saya mengalami kecemasan yang luar biasa yang tiap harinya itu seringkali terjadi serangan panik teman-teman. Bukan hanya serangan panik, dari mulai keluhan-keluhan yang memang dirasa berat, dari mulai kepala sampai ke seluruh badan saya rasakan benar-benar ngeri. Mungkin di antara teman-teman kalau saya jelaskan begini-begini, kadang teman-teman mengakui saya itu lebih berat, padahal semua penderita begini itu mengakunya pasti lebih berat. Dari 2012 hingga sampai 2014 atau 2015 saya mengalami ansitas yang luar biasa, dari mulai keluhan fisik sampai keluhan mental. Saya sudah berobat macem-macem dan macem-macem banyak banget, mungkin dari mulai herbal, dari mulai obat-obat dokter sampai ke pengobatan alternatif saya sudah lakukan semua dan hasilnya ya nggak banyak perubahan. Suatu hari saya berpikir, di saat saya memang benar-benar down, di saat saya benar-benar merasakan lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, dari aktivitas-aktivitas saya tidak banyak melakukan aktivitas, hanya sedikit saja karena memang saya takut. Saya benar-benar ketakutan saat itu, benar-benar sangat mengerikan apa yang saya rasakan. Mungkin orang-orang lain yang tidak merasakan sensasi kita, mungkin mereka menganggap kita itu terlalu lebay, padahal yang dirasakan itu benar-benar kenyataan teman-teman. Dari berbagai macam usaha yang saya lakukan selama ini, alhamdulillah dari 2015 keadaan saya mulai pulih kembali, saya mulai belajar keluar rumah. Nah, intinya satu hal yang perlu saya garis bawahi dan teman-teman ambil, yaitu kita harus melawan pikiran negatif kita itu sendiri. Harus memberontak di lingkaran ketakutan itu sendiri. Harus ini benar-benar teman-teman harus benar-benar dan berani mengambil keputusan untuk belajar bagaimana untuk sembuh, belajar bagaimana untuk keluar dari zona yang sangat tidak mengenakan itu. Dulu saya itu sangat ketakutan, dulu saya itu serangan panik hampir tiap hari. Kadang sekali serangan panik itu durasinya lumayan lama teman-teman. Jadi waktu itu saya berpikir, dari 2012 bertahun-tahun saya merasakan penyakit yang ya memang aneh disebutnya, karena memang dokter pun sulit mendiagnosanya apa, karena itu penyakit hanya di diri kita sendiri, yang hanya bisa menyembuhkan diri kita sendiri, obat hanya membantu. Akhirnya saya berpikir, kalau saya tidak berusaha untuk sembuh dan berusaha untuk keluar dari zona sakit ini, maka selamanya saya akan sakit. Artinya kalau saya tidak berusaha untuk keluar rumah, belajar keluar rumah dan hanya terus di dalam rumah, artinya saya tidak akan sembuh selamanya. Begitu teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan teman bisa belajar dari mulai sekarang. Teman harus dijadwalkan, mulai beranikan diri untuk melakukan aktivitas apapun, karena dengan melakukan aktivitas dulu yang saya lakukan itu
memberikan efek yang begitu besar, sehingga ketika saya terbiasa di luar rumah, ketika saya terbiasa mengumpul dengan teman-teman dan pekerjaan, dari situ saya mulai merasakan ya kebebasan seperti sedia kala dulu ketika saya sehat. Dan satu hal yang perlu teman-teman ingat juga, bahwasanya setiap otak itu sebenarnya terus bekerja, teman-teman. Artinya walaupun teman-teman diam, otak itu terus bekerja. Artinya kalau diam, yang bekerja itu hal-hal yang negatif yang masuk ke dalam pikiran. Jadi misalkan teman-teman terus diam, maka hal-hal negatif, stres, dan semuanya akan terus menambah di pikiran teman-teman. Ketika teman melakukan hal-hal positif, maka otak pun akan memberikan respon positif untuk otak teman-teman. Akhirnya dari situ akan kembali segar, akan kembali fresh, akan menjalani ya selalu positif. Ingat ya teman-teman, itu kuncinya. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit cerita dari pengalaman saya terdahulu yang alhamdulillah sekarang itu sudah jauh lebih baik dan sudah banyak melakukan aktivitas dan sudah berani kemana-mana, udah enjoy hidup ini, udah menikmati kembali hidup ini seperti dahulu kala. Dan jangan lupa selalu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kesembuhan kita semua, amin.